Kenyamanan telah didapat Marc Marquez, mode sangar segera kembali. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez merampungkan sesi kualifikasi dengan tidak terlalu buruk pada MotoGP Thailand 2022. Marc Marquez mendapatkan posisi ke-8 dengan catatan lap terbaik 1 menit 30,133 detik. Hasil tersebut membawa Marquez akan start dari baris ketiga pada balapan esok hari. Sebenarnya Marquez berpotensi mendapatkan hasil yang lebih baik, hanya saja tak melakukan kesalahan pada tikungan terakhir dengan belokan ke kanan. Marquez berkomitmen akan mengatasi masalah itu pada balapan. Putaran berjalan dengan baik bagi saya, sampai tikungan terakhir itu, tikungan yang sama di mana saya gagal dalam latihan bebas ketiga, kata Marquez. Kami tahu apa yang terjadi, kami tahu bagaimana memperbaikinya, jadi untuk besok kami akan mencoba untuk lebih konsisten di sana, ujar Marquez. Namun kabar positifnya, Marquez perlahan-lahan sudah mampu merasakan nyaman di atas motornya. Padahal MotoGP Thailand baru kali ketiga Marquez kembali mengaspal setelah menjalani operasi keempat pada lengan kanannya. Finish keempat pada MotoGP Jepang menjadi kebangkitan Marquez. Marquez selalu mencoba batas limit untuk memaksimalkan RC213V yang sulit untuk dijinakkan. Sedikit demi sedikit, saya mengendarai dengan cara yang saya sukai, ujar Marquez. Semuanya penting dan memang benar bahwa akhir pekan ini adalah yang pertama dalam waktu yang lama. Saya memulai memaksimalkan Honda yang sangat solid, tutur Marquez. Saat mulai mengendarai seperti yang saya inginkan, Anda bisa melihat ketakutan motor tidak pada tempatnya saat pengereman. Jelas bahwa jalan masih panjang, masih ada pembalap yang lebih cepat dari kami, tapi sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik. Marquez berharap mampu memperjuangkan 10 atau 5 besar pada balapan. Balapan akan berlangsung lama dengan Ducati dan Quartararo. Saya pikir kami akan bertarung dari urutan ke-5 hingga ke-10, ujar Marquez. Selain itu, Marquez merasa lebih baik dan terus meningkat pada penampilannya. Dalam 2 musim terakhir sejak insiden balapan pembuka musim MotoGP 2020, Marquez selalu kesulitan saat menikung, terutama saat menghadapi belokan ke kanan. Namun kepercayaan diri Marquez membuatnya berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Saya merasa lebih baik dari Grand Prix ke Grand Prix, kata Marquez. Bahkan Marquez merasa ketakutan dirinya hampir mendekati versi alien pada tahun 2019, di mana musim terbaik Marquez di kelas utama. Ya, saya mengatakan dan merasakan hal itu setelah latihan hari Jumat. Saya mengatakan kepada tim, saya merasa hampir seperti tahun 2019 lagi. Saya bisa mendorong sepanjang putaran, tutur Marquez. Saya kembali dalam mode serangan penuh. Dalam 2 tahun terakhir saya tidak pernah bisa melakukan itu. Jika saya menghabiskan waktu di fase ini pada hari Jumat dan Sabtu, saya tidak akan cukup kuat untuk balapan pada hari Minggu. Sekarang, saya mungkin tidak tiba pada hari Minggu dengan performa yang terbaik, tetapi itu karena otot, bukan rasa sakitnya. Tetapi balapan terakhir tahun ini adalah latihan yang ideal untuk tahun 2023, ucap Marquez. Marquez selalu mencoba untuk menemukan versi terbaik pada dirinya, meskipun saat ini semua itu belum tercapai. Pembalap tim Prima Pramac Racing Jorge Martin mampu kembali merebut podium saat balapan MotoGP Jepang, tetapi ia mengaku kesulitan dalam memilih ban karena kondisi cuaca. Ada sejumlah kesamaan di antara peraih podium kelas MotoGP pada Grand Prix Jepang Minggu 25 September lalu. Ya, apalagi jika bukan rentang waktu antara podium di sirkuit Mobility Resort Motegi dengan terakhir mereka merebutnya. Jack Miller memang belum lama naik podium terakhir sebelum Motegi, tepatnya saat finish P3 di GP Austria 21 Agustus lalu. Namun kemenangan keempatnya di MotoGP ini merupakan yang pertama dibuat sejak sukses di GP Prancis 2021 pertengahan Mei lalu. Sementara bagi Brad Binder, finish di P2 GP Jepang menjadi podium keduanya musim ini, usai merebut hasil yang sama pada balapan pertama di Qatar awal Maret lalu. Periode panjang tanpa podium juga dirasakan Jorge Martin. Podium ketiga di Jepang menjadi kali ketiga ia masuk 3 besar musim ini, usai merebut finish kedua masing-masing di Argentina dan Catalunya. Kendati begitu, pembalap asal Madrid Spanyol berusia 24 tahun itu mengaku masih ada rasa penyesalan terkait hasil balapan di Motegi. Kesalahan memilih ban belakang menjadi salah satu penyebab dirinya kesulitan mendapatkan kesempatan untuk bersaing merebut kemenangan. Saya senang dengan hasil balapan hari ini.
Lomba tidak hanya lama tetapi juga menyulitkan. Selain itu, saya juga banyak mengalami kegagalan sejak kali terakhir naik podium, tutur Jorge Martin usai lomba GP Jepang seperti dikutip Sky Sport MotoGP. Jorge Martin menjelaskan ia dan tim membuat kesalahan dalam pemilihan ban belakang. Jika itu terjadi, ia akan mampu bersaing untuk merebut kemenangan. Kami sangat sulit dalam memutuskan soal pilihan ban. Kami praktis hanya bisa melibas trek kering di sesi latihan bebas pertama dan sesi warm up. Pada sesi pagi, saya mencoba ban keras. Saya seharusnya memakai itu, ujar Martin. Tetapi kemudian saya juga mencoba ban belakang medium dan mampu cepat. Saya kira ban itu mampu bertahan lama, tetapi saat balapan baru berlangsung 10 lap, ban mulai licin sehingga saya tidak memiliki grip. Saya mencoba terus menjaga jarak dengan binder, tetapi akhirnya saya berpikir akan beresiko besar jika terus berusaha menjaga P2. Menjelang akhir balapan, saya membuat kesalahan di sektor terakhir dan kehilangan sentuhan. Saya berusaha mengejar tetapi ban belakang medium memang bukan pilihan terbaik kali ini. Saya puas karena setelah mengalami banyak kesulitan masih tetap mampu finish podium. Tidak terlalu buruk menurut saya, kata juara dunia Moto3 2018 itu. Akhir pekan ini, persaingan MotoGP 2022 akan memanas lagi dalam Grand Prix Thailand. Dari Motegi Jepang, kejuaraan dunia balap motor Grand Prix berlari ke Buriram, Thailand untuk ronde ke-17 musim 2022 pada tanggal 30 September 2022 sampai 2 Oktober. Ini juga bagian final dari triple header selama 3 pekan. Para favorit peraih gelar MotoGP musim ini memiliki akhir pekan yang tidak ideal dalam GP Jepang. Sang pemimpin klasemen Fabio Quartararo hanya mampu finish ke-8. Sedangkan Alex Espargaro tidak mendapatkan poin karena finish ke-16 menyusul blunder tim sebelum start memaksanya berganti motor dan akhirnya kehilangan kans meraih hasil baik. Situasi di Mobility Resort Motegi bahkan lebih buruk bagi Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap Italia itu berada satu grup dengan Quartararo dan Enea Bastianini di lap-lap akhir. Ketika dengan agresif mencoba untuk melewati El Diablo pada lap terakhir, manuvernya di tikungan 3 justru menjadi bumerang. Pecco pun terjatuh dan harus menelan pil pahit gagal mencetak poin. Itu kali kelima ia tidak finish sepanjang musim 2022. Kesalahan tersebut sangat disesali Bagnaia dan ingin ditebusnya pada putaran selanjutnya pada Grand Prix Thailand akhir pekan ini. Jebolan Akademi VR46 tiba di sirkuit internasional Chang Buriram dengan defisit 18 angka di belakang Quartararo. Tujuannya jelas, yakni kembali berusaha memangkas jarak demi menjaga kans juara. Rider Ducati Francesco Bagnaia tahu betul dirinya butuh balapan bagus dalam Grand Prix Thailand usai mimpi buruk di Motegi. Pecco tidak bisa melakukan error lagi jika ingin menjuarai MotoGP 2022. Saya tak sabar untuk balapan di Thailand lagi, suasananya selalu luar biasa, pasti ada banyak fans di lokasi untuk mendukung kami, kata Pecco Bagnaia. Kembali ke trek hanya selang seminggu setelah GP Jepang akan membantu saya mendapatkan balapan hari Minggu lalu di belakang. Pembalap 25 tahun tersebut menambahkan, Pecco juga menantikan jadwal yang normal, kendati hujan diperkirakan tetap bakal mengguyur Buriram. Akhir pekan ini kami bisa mengikuti schedule yang normal, tutur sang rider. Tak seperti di Motegi, kami akan kembali ke jadwal biasanya. Kami siap bekerja keras mulai Jumat agar siap menghadapi dari balapan yang kemungkinannya bakal diguyur hujan. Saya bertekad untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kesalahan lagi, tegas Bagnaia. Sementara itu, Quartararo kini berada di atas angin. Selain berhasil memperlebar gap, balapan akhir pekan ini juga akan berlangsung di trek yang disukainya, sirkuit internasional Chang Buriram. Di lintasan sepanjang 4,5 km itu, El Diablo punya rekam jejak yang bagus. Edisi terakhir GP Thailand 2019 lalu, ia meraih pole position dan menyabet podium kedua. Namun Bagnaia dan Espargaro tentu tidak akan tinggal diam. Keduanya berambisi bangkit setelah hasil buruk di Motegi. Ditambah, Marc Marquez menegaskan siap tampil lebih kompetitif.